Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, semoga teman-teman juga begitu ya. Tetap sehat, semangat, dan produktif. Di video kali ini, saya akan ajak teman-teman untuk membuat solid granny square. Bentuknya seperti ini. Jadi granny square itu bisa kita aplikasikan untuk berbagai macam project ya. Bisa untuk home decor, untuk aksesoris, bahkan tas dan juga dompet. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini yaitu benang rajut polyester merek Polindo, kemudian hakpen berukuran 4/0, lalu jarum tapestri, dan juga korek api. Untuk benang, teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang ada di rumah ya, jadi tidak harus sama dengan yang saya gunakan. Di sini hanya untuk contoh saja, jadi teman-teman bisa menggunakan benang apapun yang ada di rumah, apakah itu benang katun, polyester, atau bahkan juga benang nilon. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, saya ingatkan untuk subscribe channel ini, kemudian like juga jika suka dengan videonya, tuliskan komen dan share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki. Aktifkan juga lonceng notifikasi, jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update. Nah sekarang yuk kita ikuti tutorialnya. Jadi yang pertama kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian buat rantai sebanyak 6. Nah, sudah 6 rantai seperti ini. Jika teman-teman suka, jadi teman-teman bisa memilih hanya membuat 4 rantai saja. Kemudian slip stitch di rantai yang pertama. Tapi untuk teman-teman yang pemula bisa menggunakan cara ini sebanyak 6 rantai supaya tidak bingung ketika harus bekerja di lingkaran yang kita buat nanti. Dan juga supaya terlihat ya. Kemudian tidak bingung karena biasanya kalau 4 rantai itu sangat kecil sekali lubangnya. Nah, kalau 6 mungkin teman-teman bisa lebih leluasa ketika merajutnya. Jadi ini kita slip stitch di rantai yang pertama. Kemudian kita buat rantai 3. 1, 2, 3. Jika sudah, buat double crochet sebanyak 3. Jadi kait benang, bawa masuk ke dalam lubang di sini. Ya, di tengah-tengah ini. Kemudian keluarkan 2, keluarkan lagi 2. Kait benang lagi, keluarkan 2, keluarkan 2. Sekali lagi, keluarkan 2, keluarkan 2. Kemudian buat chain 2 atau rantai 2. Lalu kita buat lagi double crochet sebanyak 4. Jadi rantai 3 yang kita buat pertama tadi, kita hitung sebagai double crochet pertama. Kita buat 4 double crochet. Sudah, kemudian buat rantai 2, lalu buat lagi 4 double crochet. Kembali kita buat rantai 2, buat lagi 4 double crochet. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini tadi adalah chain 3 yang awal kita buat ya. Nah, sama seperti sebelumnya kita buat chain 2 lagi. Kemudian kita slip stitch di chain yang ketiga dari chain 3 yang kita buat di awal. Nah,
Ini baris pertama dari solid granny square kita sudah jadi ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita mulai masuk ke baris yang kedua. Kita awali lagi dengan chain 3. Kemudian kita buat double crochet menyesuaikan dengan stitch yang ada. Jadi di setiap stitchnya ini kita isi dengan 1 double crochet seperti ini. Jadi di setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet. Kemudian di chain space di sini kita isi dengan 2 double crochet. Lalu chain 2, isi lagi 2 double crochet masih di chain space yang sama. Kemudian kita lanjut untuk membuat double crochet di setiap stitch yang ada. Jadi teman-teman bisa membuatnya di sini, di atas setiap double crochet. 1, 2, 3, 4. Jadi isi di situ setiap stitchnya 1 double crochet, 1, kemudian ini 1 lagi, 1, 1. Nah, kemudian di chain space kembali kita isi dengan double crochet 2 kali, kemudian chain 2. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Kalau baris yang pertama tadi, ini setiap satu deret seperti ini ada 4 double crochet. Kita selingin dengan 2 chain, kemudian 4 double crochet, 2 chain, 4 double crochet, 2 chain, 4 double crochet, 2 chain. Untuk baris yang kedua, setiap deretnya ini, setiap sisinya ya, itu akan ada 8 double crochet. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi setiap deretnya ini akan ada penambahan sebanyak 4 double crochet. Jadi nanti di atas itu akan ada 12 double crochet. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini baris yang ketiga. Ya. Nanti baris yang keempat juga akan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, untuk membuat granny square ini, yang solid granny square ya. Jadi granny square itu modelnya ada berbagai macam. Salah satunya adalah solid granny square ini yang paling mudah untuk pemula. Nah, teman-teman bisa lihat tadi, jadi di bawah ini diisi 4. Kemudian yang di atas setiap barisnya akan ada penambahan 4 double crochet. Ya. Dan ini berulang, jadi setiap kita sampai di chain space isi dengan 2 double crochet, 2 chain, kemudian 2 double crochet. Nah, ini kita mengisinya di sebelah sini ya. Setiap stitchnya kita isi dengan 1 double crochet. Sementara di setiap chain space-nya kita isi dengan 2 double crochet, 2 chain, 2 double crochet. Nah, ini 2 double crochet, kemudian 2 chain, lalu 2 double crochet. Nah, ini kita ulang cara yang sama untuk sisi yang sebelah sini sampai nanti kita akan bertemu di chain space-nya. Ini kita isi dengan 2 double crochet, 2 chain, dan 2 double crochet. Kita sudah sampai di chain space dan sudah diisi dengan 2 double crochet, 2 chain, 2 double crochet. Sekarang waktunya kita mengakhiri baris yang kedua ini seperti biasa dengan slip stitch di chain yang ketiga. Di sini kita slip stitch. Nah,
Sekarang kita mulai untuk baris yang ketiga. Dengan cara yang sama, chain 3, kemudian kita buat double crochet di setiap stitchnya. Jadi di sini, di sebelah chain 3, ini jangan sampai terlewat ya. Karena memang tidak begitu kelihatan untuk stitch di sebelah chain 3 ini. Kadang-kadang kalau kurang teliti ini bisa terlewat. Jadi pastikan teman-teman tidak melewati stitch persis yang ada di sebelah chain 3 yang ini ya. Oh ya, kalau teman-teman merasa sepertinya video ini banyak sekali suara-suara seperti renovasi rumah, aktivitas renovasi rumah, memang iya, karena tetangga saya sedang merenovasi rumah, jadi kita tempatnya berdempetan, otomatis terdengar sampai di video ini. Jadi saya harap itu tidak mengganggu ya, kita tetap bisa enjoy dengan videonya. Jadi ini setiap stitch kita isi ya. Nah ini di chain space-nya kembali kita isi dengan double crochet 2, kemudian 2 rantai ini, lalu 2 double crochet. Lakukan cara yang sama ini di setiap sisi dari granny square ini ya, sampai nanti kita akan ketemu lagi di sini, di stitch ini mendekati chain 3. Nah ini sudah sampai di terakhir ya. Jadi di chain space tadi sudah kita isi dengan 2 double crochet, kemudian 2 chain dan 2 DC. Sekarang ini setiap stitchnya kembali kita isi dengan double crochet. Kita sudah ketemu lagi sama chain 3. Sekarang kita slip stitch di chain yang ketiga. Dan kita masuk sekarang di baris yang ke 4 ya, tapi pastikan dulu apakah benar kalau di baris yang ketiga ini kita akan memiliki DC sebanyak 12. Kita pastikan dulu, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi sampai di sini, yang ini ikut di sisi satunya lagi ya, begitu seterusnya. Jadi pembatasnya adalah chain 2 ini ya, setiap sisi ya. Sekarang kita masuk di baris yang keempat. Baris yang keempat ini masih dengan cara yang sama. Jadi tergantung selera teman-teman, kira-kira granny square ini nanti mau dipakai untuk project apa. Kalau misalnya inginnya yang kecil-kecil hanya sampai baris kedua, ya berarti kita selesaikan baris kedua. Tapi kalau teman-teman masih ingin membuat dengan lebar yang lumayan luas ya, mungkin bisa sampai dengan baris kelima atau keenam, silahkan diteruskan sesuai dengan baris yang diinginkan oleh teman-teman. Nah ini kita lanjutkan untuk sampai di baris yang keempat. Ini baris yang keempat sudah selesai, jadi tinggal kita slip stitch saja di chain yang ketiga, kemudian chain 1, lalu putus benang. Nah, setelah itu nanti tinggal kita rapi-rapikan saja ya. Ini tinggal kita selip-selipkan, kita rapi-rapikan. Jadi kalau tadi di baris yang ketiga itu ada 12 baris, berarti yang keempat ini ada 16 baris karena ada penambahan 4 DC ya. Kita coba buktikan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi di setiap sisinya ada 16 DC. Nah seperti ini, kemudian nanti kita rapi-rapikan dengan kita selip-selipkan di belakangnya. Nah ini setelah sudah dirapikan, jadi ini bagian depannya, kemudian ini bagian belakangnya ya. Nah kira-kira lembaran granny square ini bakal jadi project seperti apa? Ditunggu saja ya next videonya.
Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa diikuti dengan mudah dan juga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like juga videonya, tinggalkan komen, share video ini di semua media sosial yang teman-teman miliki, aktifkan juga lonceng notifikasinya, jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman bisa langsung update. Terima kasih dan tentu saja sampai jumpa di tutorial berikutnya.